Hari ini kita punya data ya, bahkan setelah Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, itu masih banyak pendukung Partai Demokrat yang memilih Mas Anies. Saya pribadi, pemecatan itu adalah hak partai. Partai mempunyai hak mutlak untuk itu. Saya pribadi menerima hal tersebut. Karena bagi saya, ketika saya mencalonkan atau mendukung salah satu capres di lain Pak Prabowo, itu adalah konsekuensi saya. Dan saya siap menerima hal tersebut. Nah, sekarang 2024, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ganjar Pranowo, dan ada Pak Prabowo Subianto. Dan menurut saya pribadi, lebih baik dan lebih bagus dari antara mereka bertiga adalah yaitu Pak Anies Baswedan. Maka dari itu, saya juga dan juga banyak masyarakat yang menemukan saya secara pribadi maupun beramai-ramai, tolong dukung Pak Anies Baswedan. Karena saya adalah anggota dewan. Anggota dewan ini diberikan mandat oleh masyarakat, oleh konstituen, oleh rakyat. Mereka ketemu sama saya, tolong saya berubah dukungan. Dan dengan konsekuensi, sekarang ini saya dipecat oleh Partai Gerindra, dan insya Allah saya tetap amanah dengan apa aspirasi dari masyarakat. Saya berharap kepada Pak Anies, ayo sama-sama kita buat perubahan. Saya paham kenapa saya mendukung Pak Anies. Pertama, kita melihat bagaimana Indonesia nantinya akan menjadi negara maju dari nantinya kita bertarget tahun 2045. Pak Anies ini kita tahu adalah seorang yang cerdas. Dan juga kita tahu Pak Anies melihat track recordnya pernah Menteri Pendidikan, pernah Rektor, dan juga pernah jadi Gubernur. Mempunyai track record yang sangat baik. Dari mana? Saya dari Jakarta. Sama, dari Jakarta. Ini Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat ya. Dan siapa dulu saya presidennya? Oh, tetap di Anies Baswedan. Sama Pak Anies Baswedan. Ya. Anies Pak ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi Anies Baswedan ini menjadi sebuah langkah blunder dahsyat. Dahsyat sekali. Bagaimana tidak? Saya kira mayoritas pendukung Demokrat sudah jatuh hatinya ke Anies Baswedan. Bahkan AHY pun demikian kan? Berkali-kali menyampaikan dia sudah jatuh cinta sama Anies. Tapi karena situasi kemarin yang kemudian tidak bisa diterima oleh Demokrat tapi bisa diterima oleh PKS, akhirnya membuat perpisahan jalan. Apa yang ditawarkan oleh Demokrat ke koalisinya Prabowo? Ini lagi-lagi mengikuti jejaknya Golkar dan PAN, partai yang dibawa ke koalisi Indonesia Maju, copy paste dari kabinet Jokowi sebelumnya, adalah gerbong-gerbong yang kosong. PAN dengan gerbong kosongnya, Golkar dengan gerbong kosongnya, sekarang Demokrat juga dengan gerbong kosongnya. Kenapa? Karena pendukung Demokrat sudah jatuh hati ke Anies Baswedan. Walaupun kalau dalam pandangan Burhanuddin, ya, kita lihat datanya, katanya ya 42% pendukung Demokrat pilih Anies Baswedan. Nah sekarang dengan 42% masih di Anies, maka tentu ini menjadi sebuah catatan penting. Bahwa pada dasarnya meskipun Demokrat tidak jor-joran memperkenalkan Anies kemana-mana, memang pada dasarnya mayoritas Demokrat gerbongnya memilih Anies Rashid Baswedan. Jadi ini terbuktilah blunder Demokrat. Sayang sekali karena ini akan berdampak pada pemilihan Demokrat juga. Atau malah ini bisa dikatakan 42% pendukung Demokrat terancam mengalihkan pilihannya tidak lagi ke Demokrat. Nah bisa begitu gitu. Jadi kalau kemarin berapa persen kemarin tuh ya 8%, berkurang setengahnya 4% udah ambang batas parliamentary threshold kan.
bahaya sekali. Nanti itu yang sisa setengahnya pindah ke mana ya? Bisa ke PKS, ke Nasdem, atau malah ke PKB. Kita lihat videonya ya, dari Burhanuddin. Saya sih nggak terkejut, arus bawah tak termakan dengan drama telenovela elitnya. Ya, kita dengarkan. Nah, per hari ini memang masih ada PR buat Partai Demokrat. Satu, narasi perubahan dan perbaikan itu perlu disamakan frekuensinya dengan narasi Koalisi Indonesia Maju yang notabene itu membawa narasi keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, ini kan agak berbeda misalnya ketika bersama Mas Anies, itu nggak perlu fine tuning itu terkait dengan narasi perubahan. Tetapi ketika bersama Koalisi Indonesia Maju, itu perlu modifikasi. Perubahan macam apa yang bisa disisipkan dalam narasi perubahan. Karena ini berkaitan dengan isu elektoral juga. Jadi per hari ini, kita punya data ya, bahkan setelah Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan, itu masih banyak pendukung Partai Demokrat yang memilih Mas Anies. Kisaran 42%. Jadi meskipun elitnya sudah berpisah jalan, sudah bercerai, tetapi sebagian besar konstituen Partai Demokrat masih melirik Mas Anies. Memang masih perlu waktu, karena perceraiannya kan baru terjadi beberapa minggu lalu. Nah, yang mendukung Pak Prabowo di peringkat kedua, basis Partai Demokrat, itu sekitar 32%. Ya, itu faktanya gitu. Jadi apalagi tadi yang diusung adalah perubahan dan perbaikan. Kan saya berkali-kali tuh ke DPP Demokrat untuk urusan Anies itu kemarin. Perubahan dan perbaikan besar sekali itu. Nah, sekarang narasi yang dibawa Prabowo kan bukan perubahan, bukan perbaikan, tapi keberlanjutan. Ini yang sulit ketemu nantinya gitu. Jadi ya timbang-timbang lagi aja lah Demokratnya. Memang agak sulit pasti. Kalau balik lagi ke Anies, gengsinya pasti luar biasa ya. Tetap di koalisi Prabowo. Apalagi kalau nanti jadi Prabowo gabung dengan Ganjar, wah, makin susah naik, makin nggak dapat efek elektoralnya ini. Kasihan sekali. Ini bahkan bukan hanya pendukung, petingginya pun. Iya, betul, saya ulangi. Petinggi Demokrat ini banyak yang sedang galau hari ini. Ini bahkan sahabat saya cerita, ya, sahabatnya, nah, jadi saya dapat cerita dari sahabat saya, dia punya sahabat lagi tuh, orang Demokrat, petinggi Demokrat, dicurhat sampai 2 jam katanya. Bagaimana kegalauan dia gitu menghadapi situasi hari ini, ketika di satu sisi dia harus menjalankan amanatnya sebagai petinggi Demokrat, tapi di sisi lain nuraninya ke Anies Baswedan. Istrinya sudah telak-telak pilih Anies, anaknya juga sudah telak-telak pilih Anies. Jadi nggak sepenuh hati lagi gitu. Ini yang kemudian terjadi saya kira pada teman-teman kita di Demokrat. Jadi jangan galau begitu, putuskan saja lah. Memang ini ya kan hidup itu pilihan ya. Hidup itu pilihan, kita harus memilih sesuai hati nurani. Kalau enggak, hidup enggak nyaman nanti. Nah, jadi oke, ini ada yang menarik yang mau saya sampaikan. Nah, gimana ini pengusung perubahan? AHY minta Prabowo lanjutkan pencapaian Jokowi. Jadi sulit bagi orang-orang untuk memilih Demokrat ketika narasinya saja sudah bertolak belakang. Di belakang tempat AHY bicara itu ada tulisan Partai Demokrat Perubahan dan Perbaikan. Tapi di sini dia isinya tidak ada penyampaian tentang perubahan dan perbaikan, tapi malah lanjutkan. Aduh. Nah, ini video nih. Ini di acara Demokrat kemarin ini. Pak, dari mana? Saya dari DKI Jakarta. Sama aja di Jakarta. Ini Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat ya. Tetap siapa nomor saya presidennya? Oh, tetap di Anies Baswedan. Sama Pak Anies Baswedan. Anies Pak ya? Siap. Pak, Ulang sekali lagi. dari mana? Saya dari DKI Jakarta. Sama aja di Jakarta.
Ini Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat ya. Dan siapa nomor saya presidennya? Oh, tetap di Anies Baswedan. Sama Pak Anies Baswedan. Anies Pak ya. Ya. Ini yang bikin Demokrat bingung hari ini. Bahkan video ini menjadi sangat viral. Dan kemudian direspon oleh Demokratnya sendiri. Kita lihat nih responnya. Nah, Demokrat bakal panggil terduga kader yang nyatakan dukungan ke Anies. Gimana itu? 42% mau dipecat dari Demokrat. Habis dong suara Demokrat. Partai Demokrat bakal memanggil terduga kader Demokrat dari DKI Jakarta yang masih terang-terangan menyatakan dukungan kepada Anies sebagai capres. 2 orang terduga kader itu akan dimintai keterangan. Wah. Nah, Wakil Ketua DPD Gerindra Provinsi Aceh mundur demi perjuangkan Anies. Ngeri kali ini. Dr. Anda Hajah Mas Laila memegang jabatan penting di DPD Gerindra Provinsi Aceh. Dia menjabat sebagai salah satu wakil ketua. Namun, istri mantan Bupati Aceh Besar almarhum Dr. Haji Bukhari Daud ini meninggalkan jabatan tersebut, bahkan keluar dari partai besutan Prabowo Subianto itu. Alasannya karena ingin mendukung dan memperjuangkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dahsyat sekali, bukan?